Capital struktur dan leverage. Pengertian, analisis, dan contohnya. Jika kamu bekerja di bagian manajemen dan keuangan, capital struktur tentu tidak menjadi istilah yang asing di telinga. Ya, capital struktur atau struktur modal adalah jumlah utang dan ekuitas yang digunakan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional dan pembelian aset perusahaan. Dengan kata lain, digunakan sebagai alat bagi manajemen dalam mempertimbangkan dan menentukan pendanaan jangka panjang perusahaan. Dengan demikian, tidak heran jika kapital struktur memiliki pengaruh langsung terhadap posisi keuangan perusahaan. Pengaturan modal yang baik dapat membantu perusahaan mengembangkan bisnisnya. Nah, sebelumnya melangkah lebih jauh, tidak ada salahnya untuk mengingat kembali pengertian kapital struktur, analisis kapital struktur, dan contoh kapital struktur. Selain itu, temukan juga jawaban dari pertanyaan kapital struktur terdiri dari apa aja. Menurut para ahli, apa yang dimaksud dengan kapital struktur? Menurut Empade, kapital struktur atau struktur modal mengacu pada campuran sumber dana jangka panjang seperti surat utang, utang jangka panjang, modal saham preferensi, dan modal saham ekuitas termasuk cadangan dan surplus. Menurut J. Hampton, menyatakan bahwa kapital struktur adalah kombinasi dari efek utang dan ekuitas yang terdiri dari pembiayaan aset. Pengertian lainnya, kapital struktur adalah mempertimbangkan atau perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Selain kapital struktur atau struktur modal, terdapat pula istilah struktur keuangan dan struktur aset. Perlu diketahui bahwa ketiganya memiliki pengertian yang berbeda. Menurut Sartono, struktur keuangan adalah cara perusahaan membiayai aktivanya, yaitu dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal pemegang saham. Kapital struktur terdiri dari apa saja? Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kapital struktur yang perlu diketahui, antara lain struktur aktiva, growth opportunity, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan risiko bisnis. Leverage adalah cara lain yang lebih merujuk pada utang. Di dalam dunia bisnis, leverage sering dikaitkan dengan pinjaman modal untuk membiayai pembelian, peralatan, dan aset lainnya. Tak jarang, para pebisnis lebih condong menggunakan leverage dibandingkan ekuitas untuk pembelian aset. Bila kamu seorang pebisnis dan berutang untuk membeli kebutuhan bisnismu, maka kegiatan tersebut disebut menggunakan leverage. Leverage adalah istilah yang sering digunakan dalam konteks pembahasan investasi dan lingkungan bisnis. Adapun pengertian leverage yang lain, yaitu meminjam modal untuk keperluan pengembangan bisnis. Mengapa demikian? Hal ini karena tujuan dari pinjaman modal tersebut agar memperoleh keuntungan bisnis atau ROI, Return of Investment, yang maksimal. Leverage ratio adalah perbandingan antara jumlah utang dalam perusahaan dengan total aset. Leverage ratio adalah kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban utangnya dengan jumlah aset yang dimilikinya. Bagaimana suatu perusahaan dikatakan mempunyai nilai leverage yang tinggi? Suatu perusahaan mempunyai nilai leverage yang tinggi bila total aset yang dimiliki perusahaan tersebut lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah aset kreditnya. Maka dari itu, penggunaan leverage ratio akan dapat melihat perusahaan sedang sehat atau tidak. Bila leverage ratio semakin besar, maka akan semakin tinggi risiko gagal bayar ke kreditor. Sekian, terima kasih.